Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim, di mana pada itu semua terdapat banyak keutamaan. Di antaranya sholat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Jadi seakan-akan semalaman suntuk, dari mulai awal malam sampai akhir malam, sampai subuh kita sholat semalaman suntuk. Itu keutamaan sholat subuh berjamaah, ya. Hanya 2 rakaat berjamaah, tapi seakan-akan seperti sholat semalaman suntuk. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Basyiril masyaina fil lail bin nurin tam yaumal qiyamah." Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam, bahwa untuk sholat subuh berjamaah, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Tentu kita semua ingin memperoleh cahaya yang sempurna, dan itu bisa diraih dengan sholat subuh berjamaah. Kata Nabi SAW juga, dan hadisnya semuanya sahih, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di saat suasana sejuk, yaitu subuh dan asar, maka dia bakal masuk surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas amal soleh yang mulia ini, yaitu sholat subuh berjamaah. Apalagi malaikat ikut hadir di situ dan nanti akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Ahad pada subuh pekan ketiga kita mempelajari materi akidah, agar akidah kita kuat dan agar kita dapat menjaga tauhid kita. Perlu diketahui bahwa kalau akidah kita kuat atau kita punya akidah yang benar, ya, faedah atau manfaatnya adalah, ya, kita jadi tahu akidah yang menyimpang itu seperti apa, ya. Jadi kalau kita sudah belajar akidah yang benar, ya, mengetahui ilmu yang benar, maka kita akan tahu yang menyimpang seperti apa, gitu. Ibarat kita dikasih soal pilihan ganda A, B, C, D. Kalau kita sudah tahu yang benar, maka kita tahu, oh, misalnya yang benar adalah B, berarti yang A salah, yang C salah, yang D salah. Nah, inilah faedah dari kita mempelajari akidah yang benar. Sehingga ketika ada, misalnya, mohon maaf, aliran-aliran yang aneh-aneh, yang menyimpang, oh, kita bisa nilai, kita bisa menimbang dan menilai, oh, ini keliru, karena tidak sesuai dengan akidah yang benar yang kita pelajari dari sumbernya yang murni, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu faedah yang pertama. Kalau kita punya akidah yang benar, kita bisa menimbang dan menilai pemikiran-pemikiran yang ada, aliran-aliran yang ada, oh, ini keliru, ya. Dan yang kedua adalah kita dapat menjaga akidah kita dan tauhid kita dari yang merusak akidah dan yang merusak tauhid, sehingga kita dapat memurnikan tauhid semurni-murninya.
yang keutamaannya adalah kata ulama, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bila hisab wala adzab. Siapa yang memurnikan tauhid, menjaga tauhidnya semurni-murninya, maka dia bakal masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab, yakni akan mudah masuk surganya tanpa hambatan dan rintangan. Dan kita ingin seperti itu, masuk surga dengan mudah, dan itu bisa diraih dengan kita memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Bagaimana cara memurnikan tauhid semurni-murninya? Yaitu dengan kita mempelajari tauhid dan akidah yang benar. Kita akan pelajari di sini apa saja yang dapat merusak tauhid, apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan sebagainya. Baik, kalau pada kesempatan atau pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang kandungan rukun iman kepada malaikat ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya, maka sekarang kita akan mempelajari kandungan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, karena kan selama ini kita hanya hafal saja. Rukun iman ada 6. Ya, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Tetapi mungkin kita belum sempat mendalami lebih lanjut apa sih yang dicakup, apa sih yang dikandung oleh beriman kepada baik malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan seterusnya. Maka di sini akan diterangkan kepada kita lebih lanjut kandungan dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini diterangkan al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Sebelum saya sampaikan ini, sekedar kita perlu ketahui bahwa di antara kelebihan akidah kita, ya, di atas akidah misalnya agama-agama yang lain, ya, kalau kita beriman kepada semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, kita beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mereka hanya sampai kepada kitab Taurat dan Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani hanya sampai beriman kepada kitab Injil dan Nabi Isa alaihissalam. Kita beriman kepada semuanya. Coba, bagus yang mana antara beriman kepada semua dengan sebagian? Bagus yang mana Pak? Bu? Semua. Ya. Apalagi isi kitab, ya, mau Taurat, mau Injil, menyuruh beriman kepada kitab yang datang setelahnya dan Rasul yang datang setelahnya, ya kan? Ya, maka orang yang beriman yang sejati kepada kitab-kitab terdahulu, mau kitab Taurat, mau kitab Injil, harusnya beriman juga kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercantum dalam kitab Taurat dan ada dalam kitab Injil, ya. Dalam kitab Taurat pernah kan mungkin ada buku yang dibagikan, buku sepucuk surat itu tertera di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Ibrani, ya. Kita lihat misalnya di kecil ya, ntar saya besarin. Ya, mana nih? Kita lihat di mana? Nah, ini buku yang mungkin sudah pada ada kan? Nah, ini nama Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat, dalam Kidung Agung 5:16, dalam bahasa Ibrani disebutkan Hikomamit takim wa kullu Muhammadin zehdo deh, semua bahasa gimana, wa zahrai gitu ya. Ucapannya adalah semanis-manis ucapan. Dialah Muhammad yang agung, inilah orang yang kucintai dan kekasihku. Ya, nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, ya, dalam bahasa Ibrani langsung.
Ya, tapi mereka menyembunyikannya. Ya. Dalam kitab Taurat, Injil disebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku juga memberikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya seorang nabi setelahku bernama Ahmad. Itu dalam kitab Injil, pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Dan ada dalam Injil juga di sini, akan tapi aku katakan kepada kalian bahwa lebih baik aku pergi, karena jika aku tidak pergi maka penghibur itu mubasyir. Kan di Al-Quran disebut wa mubasyir, dan pemberi kabar gembira, penghibur lah gitu ya, yaitu parakletos memberi syafaat. Ya, ini Nabi Muhammad SAW nggak kunjung datang kalau saya nggak pergi. Ya, bahkan di dalam, ya bukan kita mendalami kristologi, tapi ini bukti bahwa ternyata Nabi kita SAW betul-betul disebutkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Bahkan dalam kitab Yesaya 29:12 disebutkan, dan akan diserahkan kitab itu kepada orang yang tidak dapat membaca. Ya, akan dikatakan kepadanya, bacalah ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kalau kita nggak percaya, lihat di Google, Yesaya 29:12 ternyata seperti itu. Kan Nabi Muhammad SAW ketika datang malaikat Jibril disuruh apa? Iqra, bacalah. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Saya tidak dapat membaca. Ya, jadi nama Nabi SAW betul-betul disebutkan. Ya. Nah, inilah kelebihan kita. Maka sangat disayangkan. Ya, kalau ada yang tadinya Muslim sampai pindah agama ke agama Kristen misalnya. Padahal kalau dipikir-pikir, bagusan mana yang beriman kepada semua dengan yang cuma sebagian, itu ya. Nah, itu nggak berpikir lagi orang yang seperti itu. Ya. Ya. Jadi ini diantara kandungan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkadang saya kadang-kadang ada kasih risalah kepada ya orang Nasrani, kali aja dengan kasih risalah itu Allah kasih hidayah. Ya, padahal buktinya begitu banyak. Apalagi saya pernah ngumpul-ngumpul ada orang Nasrani ya di sebuah rumah lagi kebaktian lah gitu ya. Saya datangi, ngumpul, Pak sebentar mau ngobrol-ngobrol. Oh ya silakan. Ya punya HP kan ada, ya coba dibuka gitu. Saya suruh, saya kasih lihat. Nah, coba dilihat Pak kayak gitu. Coba nih dibuka di blog saya, wawasan keislaman. Kemudian cari di aneka masalah. Nah, di bukti, mana bukti? Bukti kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak murni lagi. Saya suruh dia baca. Nah, ini Pak, saya bilang kan kepada orang-orang yang lain pada ngadain kebaktian, coba baca nih, ya, supaya berpikir aja, kali aja Allah kasih hidayah gitu. Coba di dalam kitab yang dipegang kayak gitu, ini sebenarnya sudah tidak murni lagi. Coba bandingkan ya antara ini dengan ini. Satu menyebutkan 700 ekor kuda, ini 7.000. Ini 40.000 pasukan berkuda, ini 40.000 pasukan berjalan kaki. Ya, betul yang disebutkan dalam kitab kami bahwa kitab-kitab kalian itu sudah tidak murni lagi. Ya, ini disebutkan begini, yang ini disebutkan begini. Yang benar yang mana? Ya, yang kedua saya sampaikan bahwa di dalam kitab kalian juga menunjukkan sudah tidak murni lagi, terdapat cerita-cerita yang tidak pantas terhadap para nabi. Ya, ini disebutkan. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam meminum anggur sampai mabuk kemudian bertelanjang dalam kemah, misalnya, kan nggak pantas ya disebutkan seperti ini. Ya, nah itu. Nah, cuma masih ada sisa-sisa yang benernya kayak gitu ya, yang sesuai dengan isi Al-Quran. Di antaranya tentang keesaan Allah, bahwa Yesus itu utusan Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Man Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kana ya'kulani ta'am, keduanya biasa makan makanan. Nah, lihat. Nah,
di dalam kitab Taurat misalnya, ya, perjanjian lama sesuai ya. Tuhan semesta alam berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, atau huwal awwal wal akhir. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah ini dalam kitab perjanjian baru Injil disebutkan. Maka jawab Yesus kepada orang Saduki, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan kita itu, Tuhan itu Esa, gitu ya. Masih. Nah kalau masih seperti ini, sejalan dengan isi Al-Quran masih benar. Tapi kalau sudah ada Trinitas, ya, menyembah selain Allah, nah ini udah berarti sudah diselewengkan. Nah, saya kasih ini, saya kasih juga risalah bagaimana orang lain masuk Islam, dan ada seorang pendeta masuk Islam, ya. Di sini semua, misalnya masuk Islamnya, ya, di bagian bawah, ya, ada masuk Islamnya seorang pendeta bernama Franz Bonasirait, kemudian masuk Islamnya Adebayor, ya. Saya share itu semua. Kok dalam hati saya, kok mereka gak beriman juga ya. Oh ternyata benarlah firman Allah, sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Percuma saja, kepada mereka hanya ditetapkan hujah. Kenapa kok gak beriman juga? Karena khotamallahu ala qulubihim, Allah telah kunci hati, ya, hati mereka. Wa sam'ihim, juga penderangan mereka ada tutupan. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah, dan penglihatan mereka ada tutupan sehingga nggak bisa melihat kebenaran lagi, gitu ya, kecuali tinggal nunggu hidayah dari Allah aja. Yang penting kita juga sudah menyampaikan, gitu. Nah itu ya, jadi kalau memang orang-orang kafir susah ya, memang sudah ditutup hatinya. Baik, jadi dalam beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama adalah mengimani semua kitab yang Allah turunkan, ya. Dalilnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun, semuanya beriman kepada Allah. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang termasuk yatadammanu arba'ata umur, beriman kepada kitab-kitab pun mencakup beriman kepada 4 hal. Yang pertama al-imana bi anna nuzulaha min indillahi haqqan, meyakini bahwa kitab tersebut betul-betul turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Al-Qur'an, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan, berarti Allah yang menurunkan, ya. Kemarin saya ngisi taklim, ada yang bertanya, kok kenapa Allah menyebut dengan kami, kayak gitu. Saya sampaikan, dalam bahasa Arab kata kami atau nahnu itu mengandung 2 arti. Saya sampaikan. Pertama, mutakallim lil mu'azzam, pembicara dengan maksud untuk diagungkan, maka digunakan kata, diartikan dengan kata kami, ya. Dan yang kedua mengandung arti mutakallim ma'al ghair, pembicara bersama yang lain, maka diartikan dengan kata kita. Kalau kami itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baru menunjukkan bareng-bareng. Tapi ini artinya adalah kami, yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mutakallim lil mu'azzam. Dan itu sudah biasa seorang pemimpin mengatakan kami, padahal dia cuma seorang, ya. Itu untuk diagungkan. Jadi bukan menunjukkan banyak, bukan. Kalau banyak itu kita. Beda ya antara kami dengan kita, ya Pak, ya. Nah, kalau kita itu bareng-bareng. Kalau kami itu sendiri, tapi untuk dibesarkan. Dalam bahasa Arab disebut dengan mutakallim lil mu'azzam, pembicara dengan maksud untuk diagungkan, gitu. Baik, jadi dalam beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama adalah kita yakini bahwa kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-iman bima alim nasmahu minha bismihi kal Quran wat Taurat wal Injil, beriman kepada kitab yang diberitahukan kepada kita namanya, ya, seperti Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, maka kita imani. Lalu bagaimana kalau tidak disebutkan nama kitabnya? Kita imani juga. Namanya beriman secara garis besar. Dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab lainnya selain 4 kitab ini. Kenapa kok cuma 4 yang disebutkan? Padahal ada lagi kitab-kitab selain 4. Kira-kira apa, Pak? Kenapa, Pak? Nah, ini supaya saya kasih ya.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 ini karena memang keutamaan 4 kitab ini di atas kitab-kitab yang lain yang memuat syariat-syariat yang besar, ya, Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, ya, dan kemudian Al-Qur'an yang dijaga kemurniannya, ya, yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memerintahkan kepada kita, qulu, ucapkanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Demikian pula kepada kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Juga kepada Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan kepada kitab yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi, ya, dari Rabb mereka. Menunjukkan banyak, bukan hanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, tapi ada kitab yang tidak disebutkan. Sebagaimana Rasul-Rasul juga sebenarnya banyak, bukan cuma 2, 5. Ya. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan. Ya. Nah, di antara kelebihan Al-Qur'anul Karim adalah bahwa Al-Qur'anul Karim kitab yang Allah Subhanahu wa taala langsung menjaganya. Ya. Apa bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dari ketika diturunkan, ya. Pertama yang menurunkan malaikat besar, malaikat Jibril, yang disegani oleh para malaikat dan ditakuti oleh jin sehingga nggak berani didekati. Penerimanya manusia terbaik, Nabi kita Muhammad SAW. Setelah beliau menerima, beliau menghafal dan kemudian menyampaikan kepada para sahabat, ya, para sahabat menghafal dan mereka yang pandai menulis mencatatnya, seperti Zaid bin Thabit mencatat, ya. Kemudian menyampaikan juga kepada para sahabat, ya, sudah ditulis di zaman Nabi SAW. Ketika itu mereka mencatat dengan sarana yang ada ketika itu. Ada yang mencatat di pelepah kurma, ada yang mencatat di tulang yang lebar, ada yang mencatat di batu yang tipis, ya, dan sebagainya, dan kulit, ya, mereka catat. Hingga pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika terjadi peperangan, ya, melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Jadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi masalah internal dan eksternal, ya, masalah negara. Tapi dengan izin Allah beliau berhasil menyelesaikannya. Masalah dalam negeri apa? Ada sebagian orang yang murtad. Yang kedua, ada sebagian orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, ada yang ngaku jadi nabi seperti Musailamah Al-Kadzdzab dan punya pengikut yang banyak ketika itu, ya. Orang-orang yang mengikutinya bukan karena tahu bahwa Musailamah itu seorang nabi, tapi karena dia punya kedekatan kerabatan, ya, istilahnya saudara mereka. Jadi mengikuti atas dasar asobiyah, fanatik golongan, ya, banyak pengikutnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan di bawah, yakni pimpinan Khalid bin Walid ketika itu, ya. Dan perang terjadi. Ketika itu hadir dalam perang tersebut, ya, para sahabat dan sebagian, ya, tabiin juga para penghafal Al-Qur'an, ya, para penghafal Al-Qur'an ikut perang juga, mereka berjihad. Dan ketika itu sebagian para penghafal Al-Qur'an gugur. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah yang Rasulullah SAW menyuruh mengambil Al-Qur'an daripadanya, ya. Setelah, ya, cuma berhasil alhamdulillah, istilahnya dalam perang tersebut kaum muslimin menang. Dan Musailamah Al-Kadzdzab dibunuh oleh Wahsy, membunuh manusia terbaik dan manusia terburuk. Wahsy pernah membunuh siapa? Paman Nabi SAW, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Kemudian Wahsy masuk Islam,
Ya, setelah masuk Islam dia ingin membayar atas kesalahannya dulu di perang Uhud membunuh Hamzah. Maka dalam perang Yamamah, ya, Wahsy hadir di situ dan berhasil membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ya, sebagai balas, dia sedang membalas kesalahannya dulu membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya, berhasillah istilahnya dikalahkan. Nah, setelah perang usai dan banyak sahabat yang terbunuh juga, menghafal Quran juga banyak terbunuh, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar, segera kumpulkan Al-Quran, jangan sampai ada yang terlewat, karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur gitu ya. Abu Bakar sebelumnya masih siap enggak. Akhirnya Abu Bakar ya sudah kalau gitu beliau setuju dan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya. Zaid bin Thabit sendiri sebenarnya sudah hafal Quran. Ya. Tapi mungkin ada yang terlewat khawatir, maka dia datangi semua sahabat yang hafal Quran dan semua tulisan mereka. Ya, didatangi, kemudian juga semua tulisan para sahabat dan kemudian disatukan jadi satu mushaf. Ya, mushaf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan setelah Abu Bakar wafat dipegang oleh Umar. Setelah Umar wafat maka dipegang oleh Hafsah, ya, anak Umar bin Khattab, istri Rasulullah SAW. Dan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, agar umat tidak berselisih dalam cara membacanya, maka disatukan di satu bacaan, ya. Ditulis lagi dan kemudian disalin ke dalam beberapa naskah dan kemudian dikirim ke beberapa wilayah Islam. Ketika itu pusat pemerintahan di Madinah, dikirim ke Mekah, dikirim ke Syam, dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah, ya. Sama dikirim juga seorang qori yang membacakan bagaimana cara membacanya. Dan kemudian dihafal, diriwayatkan secara mutawatir dari zaman ke zaman dan ditulis, ya, dalam banyak, dicetak dan seterusnya, ya. Dan kemudian sampai saat ini saking dijaganya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, negeri-negeri Islam punya lajnah, ya, istilahnya kalau di negeri kita disebut dengan lajnah tashih Al-Quran, yang memeriksa keabsahan Al-Quran. Setiap kali Al-Quran mau dicetak, maka disodorkan kepada lajnah tashih Al-Quran, dibaca oleh mereka dari awal sampai akhir. Kalau sudah nggak ada kesalahan, maka dikasih izin cetak 5 tahun misalnya. Ya, saking dijaganya Al-Quran, ya, oleh tim tashih Al-Quran. Dan kalau di luar namanya lajnah muraqabah, gitu ya, tim pemeriksa Al-Quran. Kalau sudah nggak ada kesalahan, maka dikasih izin untuk cetak, diperbanyak. Dan kemudian ketika diterjemahkan pun wajib para ulama mensyaratkan harus menyertakan teks aslinya, ya, harus menyertakan teks asli. Berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa dunia tidak dicantumkan teks aslinya, maka sangat memungkinkan terjadinya perubahan, ya, dikurangi, diganti, ditambah, dihapus karena tidak ada teks aslinya. Ada Injil ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada teks aslinya bahasa Ibrani. Ada Taurat ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada teks aslinya? Nggak ada. Maka paling mudah diotak-atik. Makanya ada sebuah riwayat yang mungkin sudah saya sampaikan di buku yang pucuk surat itu. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah bahwa Khalifah Al-Ma'mun, ya, salah satu khalifah Bani Abbasiyah, ya, punya majlis pengkajian lah, penelitian. Ketika itu hadir di sana orang Yahudi, ya, hadir dan ikut dalam pengkajian. Setelah selesai, ya, kajian lah, mengkaji sesuatu, dipanggil orang Yahudi, ditanya, "Anta Israili? Apakah orang Yahudi?" Kata dia, "Iya." Ya, masuk Islam lah. Nanti saya akan kasih hadiah untuk. Kata orang Yahudi ini, "Enggak, saya enggak akan masuk Islam. Saya tetap di atas agama saya dan nenek moyang saya." Ya udah pergi. Setahun kemudian dia hadir lagi di Majlis Al-Ma'mun, ya, dan sekarang sudah berubah jadi Muslim dan bicara tentang fikih. Maka Al-Ma'mun manggilnya, "Bukankah dulu kamu tahun kemarin orang yang pernah hadir juga ke sini?" "Iya." Ya.
Terus, dan kamu dulu orang Yahudi? Iya dulu, sekarang saya sudah masuk Islam. Maka ditanya oleh Al-Ma'mun, apa sebabnya engkau masuk Islam? Maka kata orang Yahudi itu, setelah saya pulang dari majelismu, saya coba memeriksa, mengkaji beberapa agama. Ya, saya datangi kitab Taurat. Saya ingin memeriksa apakah ini betul-betul terjaga atau tidak. Dan engkau dan saya seperti yang engkau ketahui seorang yang pandai menulis. Maka saya salin kitab Taurat menjadi 3 salinan. Ya, saya salin 3 salinan dan kemudian saya tambah dan saya kurangi. Kemudian saya jual ke sinagog. Ya, di sinagog ternyata itu ada orang-orang istilahnya Yahudi, yang istilahnya pendeta-pendetanya, dan mereka membeli kitab yang saya jual, kitab Taurat yang saya jual, tanpa memeriksa lagi. Padahal sudah saya kurangi, sudah saya tambahkan, mereka langsung menerima begitu aja. Habislah terjual kitab Taurat yang saya salin. Kemudian saya datangi Injil, saya salin ke 3 naskah, saya tambahkan dan saya kurangi. Saya datang ke gereja, saya tawarkan kepada mereka, ya, penduduk yang ada di gereja, maksudnya orang-orangnya, pendeta dan sebagainya. Kemudian mereka membeli kitab Injil tanpa memeriksa lagi, ya. Tanpa memeriksa lagi mereka terima. Lalu saya datangi Al-Quran, saya coba salin ke beberapa naskah, ya, saya coba kurangi dan tambahkan. Saya datang ke penjual buku, ya, ke toko penjual buku, ya. Setelah sampai ke hadapannya, saya tunjukkan, sodorkan Al-Quran yang saya jual. Tapi sebelum dia beli, dia periksa dulu. Ternyata ada kekeliruan, ada kesalahan, dia menolaknya. Dari situ aku tahu ternyata memang Al-Quran Allah jaga. Ya, nah ini, ya, penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Ya, baik. Nah ini bukti dijaganya Al-Quran, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada sebuah video, saya akan tampilkan di sini. Kita sama-sama melihatnya, bukti, ya. Nah, ini ya, bisa lihat terjemahannya karena bahasa Inggris ininya. Ya. That spans 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read different. Saya ulang ya. Jadi gini, dia mengumpulkan koleksi kitab-kitab lama, termasuk diantara Injil dia pun mengumpulkan, ya, dari abad keberapa dia kumpulkan, ya. Tapi anehnya antara Injil yang satu dengan yang lain terjadi perubahan, beda kayak gitu ya. Tapi dia perlihatkan Al-Quran yang 3 abad yang lalu, gitu ya. Nah, berusia 600 tahun. Yang abad ke-14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Nah ini Al-Quran tertua, ya, 300 tahun yang lalu. Ini ditulis di tahun 1120 atau bertepatan dengan 1748. Masih tetap yang diawali dengan surah Al-Fatihah. Ini 3 abad yang lalu masih nggak ada perubahan. Ini bukti dijaganya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang jaga Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kalau sudah Allah yang jaga, udah tenang aja, gak usah khawatir. Tapi kitab sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil, kata Allah nggak jaga. Kata Allah, minal ladina hadu yuharrifunal kalim amma mawadi. Orang-orang Yahudi mereka telah merubah kalimat dari tempatnya. Merubah isi kitab Taurat. Orang Nasrani Injil, ya. Sedikit lagi, ya. Dalam beriman kepada kitab-kitab Allah juga
ya, adalah kita tasdik masoha min akhbariha, membenarkan beritanya yang sahih, terutama ke akhbaril Quran, terutama berita yang disebutkan oleh Al-Quran, itu yang pasti sahih. Wa akhbar malam yubadda, dan berita-berita yang belum dirubah atau yuharraf, belum diselewengkan minal kutubis sabiqah, kitab-kitab terdahulu, mimma sahha naqluhu anha fi syar'ina, yang sahih penukilannya kepada kita dalam syariat kita. Jadi gini, untuk menilai berita sahihnya atau benar tidaknya berita kitab-kitab sebelum Al-Quran, bagaimana Pak caranya untuk menilai benar tidaknya berita yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran? Caranya gimana Pak? Bu, untuk tahu bahwa isi kitab yang disebutkan, berita yang disebutkan dalam kitab Taurat atau Injil ini benar, caranya bagaimana? Menyesuaikan dengan berita Al-Quran. Kalau sama dengan yang disebutkan oleh Al-Quran berarti benar. Kalau tidak sesuai dengan isi Al-Quran berarti salah gitu. Jadi itu saja ya. Kalau sesuai misalnya tentang para nabi, tidak ada para nabi disudutkan, tidak ada para nabi dijelekkan, berarti istilahnya kisah menyebutkan ya, mungkin kisah para nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya, nggak ada istilahnya yang macam-macam kayak tadi ya, maka berarti masih benar. Atau misalnya ajarannya sama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, menyuruh beribadah kepada Allah, bahwa seperti di sini ya, misalnya tadi masih sejalan dengan isi Al-Quran, misalnya Nabi Isa hanyalah seorang Rasul ya, maka masih benar. Itu cara untuk menilai, untuk menyatakan ini benar atau tidaknya. Nah, ini kalau yang cerita-cerita yang nggak pantas berarti sudah dirubah. Seperti apa contohnya nggak pantas? Yakub berkelahi, berkumul melawan manusia dan Allah, yang akhirnya Yakub menang, Allah kalah. Nah, ini berarti sudah dirubah. Masa sih Nabi berperang melawan Allah? Ini masih ada. Kalau kita nggak percaya, coba aja Kejadian 32, 25 sampai 32, dicari di Google sini, sama persis. Ya, masa ini benar udah dirubah. Kalau nggak percaya, Kejadian 32, 25, 32, 25, ya, 32, 25. Masih sama persis gitu. Mana sih? 32, 25. Ya, cuma dirubah-rubah beda-beda kadang-kadang. Oh, ini yang terjemahan. Iya, saya mungkin sama nih. Nah, ini isinya yang nggak pantas-pantas ya. Masa Nabi memperkosa adik kandungnya sendiri? Bahwa Anan putra Nabi Daud memperkosa adik sendiri. Nah, ini nggak pantas ya. Ini di Samuel 13 atau 16. Ya, nah ini Nabi Nuh minum anggur sampai mabuk, kemudian bertelanjang bulat dalam kemah. Ini kan udah menunjukkan sudah dan ini sesuai, maksudnya masih ada, tapi mereka nggak berpikir anehnya. Ya. Kejadian 9:20, saya ngajak mereka berpikir, pantas gak sih Nabi begini? Tapi mereka biasa-biasa aja, ya Allah, nggak mikir dalam hati saya. 9:20. Ini kan bukti bahwa kitab kalian sudah rubah. Nah ya, sama nggak? Nuh menjadi petani. Dialah yang mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah, ini dalam kitab mereka. Ya, dalam kitab Kejadian 9:20. Ya, aneh, Alkitab dalam Injil ya. Masih sampai sekarang gitu. Nah, lalu bagaimana untuk membuktikan benar tidaknya kisah tersebut? Coba cocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kalau sesuai masih belum dirubah. Contohnya yang mana yang belum dirubah? Misalnya nih, ya, Tuhan semesta alam tadi ya, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku.
sesuai dengan Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru gitu. Ya, kemudian wa ilahukum ilahun wahid. Kemudian juga dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Masih sesuai, berarti masih benar kayak gitu ya. Kemudian dalam perjanjian baru Injil ya. Maka tadi ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan tiada ada yang lain kecuali dia. Nah berarti masih sesuai kayak gitu. Kita aja untuk membuktikan, itu kan udah diacak-acak, udah dirubah. Nah, kalau misalnya isinya begini gimana? Nah sejalan dengan Al-Quran berarti masih benar gitu ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus itu yang telah engkau utus. Nah berarti masih benar nih ya gitu. Karena emang Yesus itu nabi, bukan Tuhan ya. Nah itu. Kemudian sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dulu Nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Apa benar? Coba lihat di dalam kitab Matius. Jawab Yesus, aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Nah berarti emang betul sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwa dia diutus hanya kepada orang-orang Bani Israel yang sesat ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kau menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat maksudnya, dari umat Israel. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW ya, dan seterusnya. Nah berarti itu cara membuktikan kitab-kitab berita yang dulu benar tidaknya sesuai nggak dengan isi Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai dengan isi Al-Quran masih belum dirubah itu ya. Yang terakhir, bahwa dalam beriman kepada kitab-kitab Allah adalah al-amal bi ahkamihi ma lam yunsakh minha, mengamalkan hukum-hukum yang disebutkan dalam kitab tersebut selama belum dimansukh, selama belum dihapus. Waridha wa taslim, ridha dan menerima, sawa, baik fahimna hikmatahu, kita memahami hikmahnya, am lam nafhamha, maupun kita tidak memahaminya, kita amalkan saja. Wa jami'ul kutub as-sabiqah, dan kitab-kitab terdahulu mansukh bil Quran, sudah dihapus oleh Al-Quran, sehingga yang diamalkan hanyalah Al-Quran saja. Jadi dalam beriman itu gak cuma yakin kitab itu turun dari sisi Allah, tapi juga membenarkan isinya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Dan semua kitab terdahulu sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya oleh Al-Quran, kecuali syariat yang disebutkan lagi dalam Al-Quran kembali disebutkan, maka bisa kita amalkan. Karena ada dalam syariat dalam Al-Quran memuat syariat umat terdahulu yang ditetapkan lagi dalam Al-Quran. Contohnya apa? Syariat umat terdahulu yang ditetapkan lagi dalam Al-Quran, syariat kisos. Kisos itu bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat Nasrani, Yahudi juga sama disyariatkan kisos. Dalam kitab Taurat disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa katabna alaihim fiha, dan kami tetapkan dalam kitab Taurat, anna nafsa bin nafsi, bahwa jiwa kalau dibunuh dibayar dengan jiwa, wal aina bil aini, mata kalau sampai dilukai maka dibalas dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung ketika dilukai sama dengan dibayar dengan hidung juga, wal udhuna bil udhuni, telinga kalau sampai dipotong maka diganti dipotong juga telinga ya. Wasini wal juruha qisas, dan luka itu ada qisasnya. Itu dalam kitab Taurat, dan kemudian ditetapkan lagi oleh Al-Quran, maka jadi syariat umat Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi jelas, jadi yang diamalkan hanyalah Al-Quran atau hukum terdahulu yang ditetapkan lagi oleh Al-Quran ya. Baik, ini mungkin kandungan dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan bisa difahami. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan.